Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, akramani wa akramakumullah jami'an. Selanjutnya Imam Al-Hafidz Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala mengatakan bab al-hathi ala luzumin nasihati lil muslimina kaffatan, anjuran untuk senantiasa menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Dalam hal ini beliau rahimahullah mengutip sebuah hadis yang sudah terkenal, sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Din itu adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah. Beliau ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lillah. Beliau menjawab, bagi Allah, wali rasulih, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, serta bagi para pemimpin-pemimpin Islam, wa 'ammatihim, dan kaum muslimin secara umum. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu 'ala al-aqili luzumun nasihati lil muslimina kaffatan wa tarkul khiyanah lahum. Yang wajib, kata Abu Hatim Ibn Hibban, bagi setiap orang yang berakal adalah senantiasa menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum dan meninggalkan sikap khianat terhadap mereka. Khianat biasanya dilakukan bil idmar, secara sembunyi-sembunyi. Jarang orang yang melakukan perbuatan khianat secara terang-terangan. Karena itu, orang yang melakukan khianat berarti dia telah mencela persatuan, mencela kesatuannya bersama dengan kaum muslimin. Bentuk-bentuk khianat banyak sekali, yang pada umumnya bisa berbentuk qaulan, ucapan, bisa juga berbentuk fi'lan, perbuatan. Nasihat menjadi satu kewajiban bagi kita karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensyaratkan orang yang akan dibaiatnya dengan kalimat an-nushu likulli muslim. Nasihat harus disampaikan kepada setiap kaum muslimin. Seperti beliau mengatakan ke hadapan Jarir bin Abdullah saat Jarir berbaiat di hadapannya,
Salah satu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nushu likulli muslim. Menyampaikan nasihat kepada setiap muslim. Karena itu di sini dinukil sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "La ta'mal bil khadi'ah." Janganlah engkau melakukan kecurangan-kecurangan. Fa innaha khuluqul li'am, karena sungguhnya kecurangan itu adalah akhlak yang tercela. Seharusnya engkau ketika berada di depan manusia itu sama keadaannya seperti saat engkau di belakang mereka. Karena itu tidak boleh melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Qala Abu Hatim berkata lagi, khairul ikhwan asyadduhum mubalaghatan fin nasihah. Sebaik-baik teman adalah yang di antara mereka sangat senang untuk menyampaikan nasihat. Kama anna khairul a'mal ahmaduha aqibatan. Seperti halnya sebaik-baik amalan itu ialah yang akhirnya terpuji. Wa ahsanuha ikhlasan. Dan yang paling baik keikhlasannya. Wa dharbun nasi khairun min tahiyyati syani. Pukulan orang yang menyampaikan nasihat itu lebih baik daripada ucapan selamat orang yang mencela. Nasihat itu biasanya dilakukan ketika ada pihak-pihak lain yang melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan tentu lebih tepat untuk diberikan nasihat, bukan kemudian dicela. Karena itu, pukulan orang yang memberikan nasihat itu lebih baik daripada ucapan selamat orang yang mencela. Karena kalau celaan itu tidak akan memberikan solusi yang terbaik ketika seorang melakukan kesalahan. Qala an Yahya bin Mukhtar anil Hasan, Abu Hatim mengatakan dari Yahya bin Mukhtar dari Hasan yakni Al-Basri, beliau mengatakan al-mu'minu syu'batun minal mu'min. Seorang mukmin itu adalah bagian dari mukmin yang lainnya. Makanya tidak salah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kal jasadin wahid, seperti satu tubuh, karena memang bersatu. Seorang mukmin bagian daripada mukmin lainnya. Wa huwa mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Ini juga sebuah kutipan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap mukmin merasa bahwa saudara-saudaranya mukmin yang lain itu menjadi cermin baginya, tentu dia akan mencukupkan diri untuk melihat saudaranya yang mukmin. Tidak akan pernah tertipu dengan apa-apa yang dilakukan oleh non-mukmin atau orang-orang kafir. In ra'a minhu ma la yu'jibuhu saddadahu. Seorang mukmin adalah bagian daripada mukmin lainnya dan ia sebagai cermin bagi saudaranya. Jika melihat sesuatu yang tidak disenangi dari saudaranya, saddadahu, maka dia coba meluruskannya. Wa qawwamahu wa nasahahu sirr wal alaniyah. Kemudian menasehatinya, baik itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ini menggambarkan bahwa seorang mukmin itu harus ada sikap pedulinya terhadap mukmin lainnya. Seorang mukmin tidak bisa hidup sendirian. Walau bagaimanapun dia butuh dan ada rasa ketergantungan kepada mukmin lainnya. Karena itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wala tadabaru, jangan saling membelakang, tapi harus saling menghadap, saling bergandengan tangan, bersaudara, menciptakan ukhuwah yang baik. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak disenangi dari saudara kita, saddadah, luruskan dia, bantu dia, kasih nasihat, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ya. Qala Abu Hatim rahimahullah Ibnu Hibban, walaisatin nasihatu illa liman qabalaha. Nasihat itu tidak ada melainkan ditujukan bagi siapa yang menerimanya. Sedangkan mukminin, kaum mukminin secara umum itu pasti secara fitrahnya akan menerima nasihat. Ya. Muslimin secara fitrahnya pasti akan menerima nasihat. Bagaimana tidak, sebab agama yang dianutnya dibangun di atas nasihat. Kama anad dunya laisat illa liman tarakaha. Seperti halnya dunia itu disediakan bagi manusia yang akan meninggalkannya. Dunia itu disediakan bukan
untuk didiami selamanya, tetapi dunia itu disediakan untuk ditinggalkan. Walal akhirah illa liman talabaha. Dan seperti halnya akhirat, tidaklah disediakan kecuali bagi siapa yang menginginkannya. Karena itu nasihat tidak ada melainkan memang disediakan untuk orang yang menerimanya. Walaysa 'ala kulli dhi nushin illa al-juhd. Dan tidak ada kewajiban bagi setiap orang yang akan menyampaikan nasihat kecuali kesungguhan. Memang besar ya pengorbanan yang harus diperlihatkan. Tidak setiap orang yang menyampaikan nasihat itu mulus dalam perjalanannya. Ia pasti akan mendapatkan ujian, ia pasti akan mendapatkan cemoohan, ia pasti akan mendapatkan ejekan. Tetapi kalau setiap orang tidak perhatian terhadap nasihat, maka rusaklah kehidupan manusia. Siapa yang mau menyampaikan nasihat ketika ada pihak-pihak lain atau orang lain yang melakukan kesalahan? Kalau semuanya acuh, ya, semuanya meninggalkan nasihat. Karena itu ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Artinya bahwa din itu akan tegak ketika ada nasihat. Amar ma'ruf bagian daripada nasihat. Kalau tidak ada nasihat, maka din tidak akan tegak, hancur, rusak. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk biasa menyampaikan nasihat kepada sesama kita secara khusus, dan pada umumnya nasihat disampaikan kepada manusia. Kemudian selanjutnya Imam Abu Hatim rahimahullah menyebutkan babun az-zajru an tahajuril muslimina kafatan. Bab peringatan dari menjauh, dari saling menjauh antar sesama muslim secara umum. Beliau juga mengutip sebuah hadis di bawah bab ini, hadis yang juga cukup masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tabaghadu." Janganlah kalian saling membenci. "Wala tahasadu." Janganlah kalian saling mendengki. "Wala tadabaru." Janganlah kalian saling membelakangi. "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Kemudian Ibnu Hibban rahimahullah berkata, "La yahillu at-tabaghud wala at-tahasud wala at-tadabur bainal muslimin. Al-wajibu 'alaihim an yakunu ikhwanan kama amarahumullah wa rasuluhu, fa idza ta'allama wahidun minhum ta'allama al-akhar bi alamihi wa idza fariha al-akhar bi farhihi." Tidak halal untuk saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi antar kaum muslimin. Yang wajib bagi mereka adalah agar menjadi saudara, seperti Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada mereka. Jika salah seorang darinya merasa kesakitan, maka yang lainnya pun akan sama merasakan. Sebaliknya, jika salah seorang di antara mereka senang, bahagia, maka yang lainnya pun ikut bahagia. Karena itu seorang mukmin diperintahkan, dianjurkan untuk menampakkan kesenangan di hadapan saudaranya. Karena itu adalah bagian daripada akhlak yang baik. Talaqatul wajh, bermuka manis di hadapan saudaranya setiap kali berjumpa. Ya. Yang demikian ini dapat memasukkan as-surur, dapat memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Beda
Kalau setiap kali berjumpa dengan A, dengan B, dengan yang lainnya, dengan si fulan, si alan, wajahnya cemberut, tidak menampakkan persaudaraan, tidak menampakkan kasih sayang, tidak menampakkan kecintaan. Ini justru yang timbul adalah al-bughd, kebencian di dalam hati. Ya. Bahkan tidak jarang akan kemudian lahir yang namanya su'udzon, prasangka yang jelek. Ya. Kenapa dia begitu? Barangkali ada sesuatu yang saya lakukan yang tidak disukainya. Ini berbahaya, ya. Kalau seseorang ketika berjumpa dengan temannya dalam keadaan mukanya kusam, tidak menampakkan kesenangan. Makanya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali menerima berita yang membahagiakan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu mengatakan, mereka selalu bertanya, afala ubashirun nas, bolehkah aku sebarkan ke hadapan manusia? Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang membahagiakan, perkara yang membuat senang. Sunnah, termasuk sunnah. Ya. Menyampaikan berita yang menggembirakan, menampakkan wajah yang baik, wajah yang ceria di depan teman, di depan ikhwan. Itu termasuk sunnah. Dan ini juga termasuk dari salah satu sifat yang harus disandang oleh orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada ilmu. Wayan fil ghish wad daghal. Seharusnya seorang muslim menghilangkan kecurangan terhadap muslim lainnya. Wala yajibul hujran bainal muslimin aw bainal muslimaini 'inda wujudi zallah min ahadihima. Tidak selalu harus saling membelakang antara dua orang muslim ketika salah satunya melakukan kesalahan. Bal yajibu alaihi masarfuha ilal ihsan, akan tetapi wajib bagi keduanya untuk memalingkan kesalahan tersebut kepada kebaikan. Bisa, ya. Orang-orang yang sangat mampu menciptakan kebaikan itu hanyalah orang-orang yang memang senantiasa menampakkan keimanan ke hadapan Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang mampu mewujudkan persaudaraan itu hanyalah kaum mukminin. Adapun selain mukminin belum tentu bisa. Karena itu innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman, ya, yang bersaudara itu karena memang mereka yang mampu untuk menciptakan persaudaraan. Kalau orang-orang munafikin tidak begitu. Sekalipun terlihat bersama, tapi pada hakikatnya bercerai-berai, ya. Pada hakikatnya tidak bersatu. Karena persaudaraan yang dibangun itu persaudaraan yang tidak jujur, persaudaraan yang dusta. Karena ada satu hal yang diharapkan atau diinginkan, bukan karena Allah. Salah satu sebab, seperti yang disebutkan oleh Abu Hatim di sini, salah satu sebab saling menjauhnya, ya, antar ikhwan atau antar muslim adalah ketika mendapatkan atau melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Seharusnya ketika seseorang melihat saudaranya melakukan kesalahan, bukan ditinggalkan, tapi justru harus dibantu, harus ditolong, ya, ditolong agar jangan sampai ia terus-terusan dalam kesalahannya itu. Apalagi kalau ahlu sunnah yang salah. Ketika kita tahu bahwa saudara kita, ya, adalah termasuk ahlu sunnah, kemudian melakukan satu kesalahan, jangan disikapi dengan sikap yang keras,
Tetapi sampaikan nasihat terlebih dahulu kepadanya. Ya. Karena seorang ahlus sunnah ketika melakukan kesalahan beda dengan ahlul bid'ah. Bisa jadi yang dilakukan oleh seorang ahlus sunnah itu karena kelalaian, karena ketidaktahuan, dan faktor-faktor yang lainnya. Jadi sikap kita terhadap sesama ahlus sunnah itu harus lembut. Orang itu tidak selamanya berada dalam satu keadaan. Pasti saja terkadang dia keliru, terkadang membuat kesalahan. Tapi jangan kemudian ya hal tersebut menyebabkan saling tahajur. Seharusnya diberi nasihat, seharusnya ditolong, seharusnya dibantu. Jangan sampai semakin parah dalam kesalahannya. Semua yang telah disebutkan tadi, ya tujuannya adalah dalam rangka menjaga persatuan, menjaga kesatuan sesama muslim. Karena godaannya berat, ya. Ketika setiap muslim itu berusaha untuk menciptakan persaudaraan dan ukhuwah. Syaitan itu paling tidak suka terhadap yang namanya persatuan dan kesatuan. Kalau syaitan putus asa untuk diibadahi memang benar. Tetapi syaitan tidak pernah berputus asa fit tahrishi bainakum. Untuk menghancurkan, untuk mencerai-beraikan antara kalian. Ya. Apalagi mukmin yang muwahhid. Kalau mereka digoda dari segi tauhidnya, percuma. Ya. Karena itu, maka godaan yang terbesar adalah ketika mereka menciptakan sebuah persaudaraan bersama temannya. Ini godaan sangat besar. Karena itu Nabi SAW sebelum memerintahkan untuk bersaudara, beliau menyampaikan hal-hal yang dapat menghancurkan persaudaraan. Beliau larang, la tabaghadu, la tahasadu, wala tadabaru. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakang. Baru kemudian beliau katakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ya. Karena tabaghud, kemudian tahasud, itu adalah perkara-perkara yang akan merusak dan menghancurkan persaudaraan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.